ketiga adalah pencatatan buku. Keempat, setelah pencatatan buku harus ada sosialisasi kepada anggota atau karyawan di dalam hal perusahaan itu. Setelah sosialisasi, tentunya kita harus perlu monitoring pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bersama di perusahaan itu diberlakukan. Apabila sudah dimonitoring pelaksanaan perjanjian kerja bersama, maka kita wajib mengevaluasi sampai di mana pelaksanaan perjanjian kerja bersama sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah persiapan perundingan. Perundingan antara serikat pekerja. Nanti kalau perundingan itu apa saja yang dibuat, dan kemudian sebelum perundingan itu kita harus persiapkan dulu yang dinamakan dengan bagaimana pembuatan tata tertib di dalam hal untuk menuju pembuatan PKB. Nanti saya akan terangkan apa yang dimuat di dalam tata tertib pelaksanaan PKB, apa sih isi di dalam tata tertibnya itu, sehingga di dalam sebelum kita perundingan PKB harus memuat dan membuat suatu tata tertib sehingga jelas nanti pelaksanaan dan selesainya kapan. Kawan-kawan, tentunya kita tidak sampai di situ. Setelah kita perundingan membuat tata tertib, maka kita mengacu kepada menuju pembaharuan PKB yang sudah masing-masing draft dibuat bersama-sama, yaitu draft antara perusahaan dengan draft serikat pekerja, serikat buruh yang sudah disiapkan dan kemudian dibahas bersama-sama mengacu kepada tata tertib yang sudah dibuat dan dibahas sebelumnya sebelum masuk ke dalam perundingan. Sumber pembaharuan perjanjian kerja bersama yaitu satu dari pimpinan unit kerja, kemudian dari komisaris, dari anggota, dari perangkat organisasi. Nah, sumbernya adalah di situ. Bagaimana informasi terserap dan kita meminta pendapat, saran terkait dengan masalah pembaharuan PKB itu apa-apa saja yang akan nanti kita muat. Diantaranya adalah dari PUK, dari komisaris, kemudian dari anggota diserap dari bawah hingga kita masuk ke dalam dari sumber perangkat organisasi. Substansi materi perundingan diantaranya adalah peningkatan nilai dari ketentuan yang telah ada, kemudian pengaturan hal-hal yang baru diperjanjikan. Nah, ini adalah sangat penting untuk kita perhatikan di dalam hal memuat perjanjian kerja bersama. Bagaimana daya runding serikat pekerja atau membuat suatu tim di dalam perjanjian perundingan, yaitu diantaranya adalah kita melihat peningkatan kualitas PKB hanya dapat direalisir jika serikat pekerja memiliki bargaining position atau daya tawar yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan adanya pengurus atau tim yang memiliki satu, kita harus mempunyai nih teman-teman di dalam suatu pembaharuan PKB, kita harus membuat suatu tim, yaitu di dalam tim itu sekurang-kurangnya orangnya harus mempunyai komitmen yang satu, kedua adalah pengetahuan, keterampilan, keaktifan, dan kekompakan. Itu yang sangat penting. Itu harus memang di dalam tim itu harus benar-benar satu irama. Jangan sampai satu kita membuat di dalam tim itu adalah berbeda-beda pendapat, maka kecenderungan di dalam hal pembahasan perjanjian kerja bersama tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu satu, kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan, apa dia kemudian dia sedang bangkrut, sedang dia mengalami kolaps, sedang dia penurunan cost, atau dia sedang ada dia penambahan produksi, atau sedang dia naik cost dan segala costnya itu sedang naik, atau pertumbuhan perusahaan itu kita harus perhatikan.
Kedua, kondisi